Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, saya dari kelas PBS 1B. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi di pelajaran Pancasila pada bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Yang kedua adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas ketiga pokok tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Artinya, kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Baik, setelah kita mengetahui apa itu fungsi negara, maka kita akan membahas pokok materi yang pertama, yaitu pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain yang dimaksudkan adalah peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI atau yang disebut juga sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ialah pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Yang selanjutnya ialah perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai tahun 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik yang lain, tapi pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Komnas HAM, dan pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara. Dalam pengaturan hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi.
Artinya kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, yaitu seperti hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yang berarti hak mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Yang keempat ada hak asasi prosedural, yang berarti hak mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. Yang kelima ada hak asasi politik, yang artinya hak bebas memilih, dipilih, berorganisasi. Dan yang keenam ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yang berarti di sini perlakuan yang sama dalam hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang B ialah kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31. Yang pertama ialah kewajiban warga negara dalam membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, serta taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama ada kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua ada pemikiran kaum Marxis, Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga ada pemikiran kaum sintesis atau Anthony Giddens, yaitu menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Baik, sekian, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberikan kata-kata terlebih dahulu. Hati-hati terhadap pikiran Anda menjadi kata-kata Anda. Hati-hati dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda menjadi perbuatan Anda. Dan hati-hati kepada perbuatan Anda, karena perbuatan Anda menjadi kebiasaan Anda. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.